Pilihan skutik premium bermesin 125 cc banyak tersedia di pasar Indonesia, dan yang terbaru adalah Piaggio Liberty S. Dan skutik Eropa ini mendapatkan beberapa perubahan dibandingkan model sebelumnya. Dan kira-kira apa aja sih yang paling menarik dari skuter ini? Langsung aja kita bahas satu persatu. Mengusung desain sebagai sebuah skutik premium khas Eropa, motor ini memiliki beberapa kompetitor. Kalau dilihat dari segi desainnya, sebenarnya dia masih memiliki garis desain yang mirip-mirip dengan Honda SH125 ataupun dengan Piaggio Medley sendiri. Dan memang ini mencirikan sebuah skutik Eropa. Dan kalau di model ini ada beberapa fitur yang diunggulkan, mulai dari lampu LED-nya ini cukup terang, walaupun dia kelihatannya menyipit di sini, tapi dia cukup terang apalagi dengan high beam-nya. Dan di bawahnya ini sebenarnya ada dasi yang bermotif honeycomb. Tapi mungkin kalau untuk pasar Indonesia di depan ini ada regulasi untuk penempatan plat nomor, sehingga desain honeycomb-nya tidak terlihat dengan lebih jelas di sini karena tertutup hampir di keseluruhan desainnya. Lalu yang mencirikan skutik Eropa juga adalah penggunaan peleknya. Nah, di Piaggio Liberty S ini di depan dia pakai pelek ring 16 dan di belakang 14. Memang belang, tapi kombinasi ini untuk mengejar dari sisi kenyamanan serta juga rasa berkendara yang lebih nyaman. Mengedepankan kenyamanan, apakah benar Liberty S ini menjunjung kenyamanan dalam berkendara? Coba kita rasakan. Ketika diduduki, memang kalau dilihat joknya cukup lebar, tapi sayangnya dia rasanya sedikit agak keras kalau dibandingkan bahkan beberapa metik-metik keluaran Jepang di kelas 125 cc. Ini masih terbilang cukup keras. Tapi untuk pijakan kakinya ini cukup luas karena memang di pasar Eropa mungkin posturnya tinggi-tinggi dan juga butuh pijakan kaki yang luas. Nah, sini ada beberapa pilihan, mulai dari paling depan, terus juga di tengah sini. Nah, lalu untuk lebarnya, ini cukup lebar. Dan dari segi kenyamanan tadi, didukung dengan suspensinya di depan dan belakang, memang terbilang masih cukup empuk dan cukup nyaman ketika melewati jalan yang tidak rata sekalipun. Apalagi di suspensi depannya cukup nyaman, dan di belakang ini dia meskipun terasa agak empuk, tapi ketika berboncengan dia minim benturan atau minim bottoming, sehingga untuk berboncengan pun ya bisa dibilang sesuai dengan temanya sebagai skutik yang mengusung kenyamanan. Nah, untuk posisi berkendaranya, tinggi saya sekitar 175 cm dan ini posisi duduk saya. Dan kalau di depan seperti ini, sebenarnya masih cukup nyaman, tapi lebih enak kalau dia agak ke belakang seperti ini karena sampai ke bagian pembatas dengan pembonceng. Dan posisi stangnya dia agak ke bawah, sehingga kalau untuk perjalanan jarak jauh mungkin rasanya akan sedikit pegal di bagian bahu. Tapi kalau untuk penggunaan perkotaan sesuai dengan konsepnya skutik perkotaan, ini sudah bisa dibilang cukup. Oke, sekarang kita bahas dari segi akomodasi. Kalau untuk sebuah skutik perkotaan, motor ini memiliki akomodasi yang cukup oke. Kalau di depan sini ada gantungan barang yang bisa dilipat. Nah, sini. Lalu juga di bawahnya seperti jajaran produk-produk Piaggio Group. Untuk skutiknya dia ada bagasi di tengah sini untuk meletakkan handphone, dan juga ada charger. Sebenarnya nggak terlalu luas, tapi ya oke lah untuk meletakkan handphone atau botol minum yang kecil. Dan untuk bagasinya sendiri, meskipun tidak terlalu besar, tapi dia cukup dalam. Dan untuk membukanya dia tombolnya di sebelah sini.
Dan kurang lebih seperti ini bagasinya, cukup dalam, dan harusnya untuk sebuah helm model open face dia bisa masuk dengan mudah. Dan di depan sini dia ada gantungan untuk helm juga. Lalu yang di bagian belakang dia juga sudah ada rak untuk menambah box di sini, dan ini juga pegangannya memiliki desain yang baru. Jadi ini tinggal ditambahin base plate aja untuk menambah top box jika Anda memerlukannya. Oke, sesuai namanya, dia Piaggio Liberty S125. Motor ini menggunakan mesin 125 cc iGate. Karena di sini kelihatan ada emblem iGate-nya. Jadi dia pakai mesin 125 cc iGate, 4 tak 1 silinder SOHC dengan 3 katup, dan keluaran tenaganya mencapai 7,7 kW serta torsi 10,7 Nm. Dan untuk penyaluran tenaganya dia menggunakan sistem transmisi CVT. Nah, dengan mesin 125 cc-nya kira-kira bagaimana konsumsi bahan bakarnya? Kalau melihat di MID, dia setelah digunakan kurang lebih sekitar jarak 170 km. Terus dengan gaya berkendara yang ya bisa dibilang kombinasi antara agresif lalu juga berkendara agak pelan di kemacetan. Konsumsi bahan bakar yang didapatkan sekitar 39,2 km per liter. Bagaimana menurut Anda? Apakah untuk skutik 125 cc ini terbilang irit atau justru boros? Oke, itu dia tadi beberapa hal yang cukup menarik dari Piaggio Liberty S terbaru ini. Dan ya, dengan harga yang ditawarkan dia mencapai 39,5 juta rupiah on the road Jakarta. Ada dua pilihan warna, biru dan juga abu-abu. Lalu sisanya mungkin kalau dibandingkan dengan harga, ya bisa dibilang ini memiliki beberapa keunggulan, mulai dari brandnya, karena dia memakai brand Eropa, Piaggio yang sudah terkenal. Lalu juga desainnya yang memang tidak biasa untuk pasar Indonesia, karena ya rata-rata desain seperti ini ada di Eropa. Tapi ada beberapa hal yang juga menjadi keunikan dari motor ini. Di antaranya adalah lampunya yang masih bohlam. Ini untuk lampu seinnya. Kalau di sini bisa dilihat belum LED, tapi dia sudah dilengkapi dengan beberapa fitur unggulan yang menjadi standar keselamatan dalam berkendara, mulai dari fitur rem ABS single channel, ini ada di bagian depan, dan juga ada fitur immobilizer untuk membuat motor ini aman saat terparkir. Lalu untuk bentuk kuncinya sendiri sebenarnya mirip dengan kunci Vespa di sini, dan jadi kurang lebih seperti itu yang menarik dari motor ini. Apakah Anda setuju atau justru Anda berpikir bahwa dengan harga tersebut bisa mendapatkan pilihan model yang lebih Anda butuhkan? Silahkan tuliskan di kolom komen di bawah.